Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, perkenalkan, saya Wishy Mustika Yastia selaku moderator dalam presentasi kelompok 6 kali ini. Saya ucapkan terima kasih kepada Ibu Yani Sri Astuti, MPD, selaku dosen pengampu pada mata kuliah Studi Masyarakat Indonesia yang telah memberikan kesempatan kepada kelompok 6 untuk melakukan presentasi, di mana kelompok 6 ini akan sharing mengenai hasil proyek penelitian mengenai partisipasi masyarakat terhadap keberadaan Kampung KB Cikdes di Kelurahan Cikalang, Kecamatan Tawang, Kota Tasikmalaya. Baik, boleh next slide. Adapun anggota dari kelompok 6, yakni ada Apep Munawar dengan NPM 2021700029, Wisya Mustika Yastia dengan NPM 2021700010, Iim Nurjana dengan NPM 2021700026, Mita Nurmala Permata dengan NPM 2021700040, dan Laila Amalia Soleha dengan NPM 2021700035. Baik, next slide. Maaf karena terkendala jaringan. Selanjutnya di sini terdapat latar belakang yang akan disampaikan oleh saya sendiri, di mana latar belakang ini yang mengacu kepada uh, latar belakang mengapa penelitian itu dilakukan, di mana kelompok kami melakukan penelitian di Kampung Cikdes ini berlatar belakang karena adanya suatu masalah kependudukan itu sendiri di kawasan Kampung Cikdes, Kecamatan Tawang, Kota Tasikmalaya, di mana masalah kependudukannya ini teman-teman berupa tingginya tingkat laju pertumbuhan penduduk dan overpopulation. Dari adanya masalah ini perlu tindakan atau suatu upaya yang berwujud nyata gitu untuk mengatasi masalah kependudukan tersebut gitu. Di mana dalam hal ini adanya Kampung KB atau Kampung Keluarga Berencana yang sebagai implementasi wujud nyata gitu dalam mengatasi masalah kependudukan ini. Di mana Kampung KB ini tentu goals utamanya itu untuk mengendalikan kuantitas dan meningkatkan kualitas penduduk. Di mana Kampung KB ini perlu untuk di reminder ya, penting adanya implementasi dan aksi partisipasi masyarakat dari kampung KB tersebut gitu, atau yang dikenal sebagai partisipasi publik, karena hal ini sebagai elemen penting gitu untuk mencapai kesuksesan kampung KB itu sendiri. Di mana kampung KB ini teman-teman sebagai wadah gitu, wadah yang dijadikan wahana pemberdayaan masyarakat gitu dari melalui berbagai macam program yang mengarah pada suatu upaya untuk merubah sikap, perilaku, ataupun cara berpikir mindset masyarakat ke arah yang lebih baik gitu, sehingga agar kampung tersebut yang tadinya maaf misalkan tertinggal atau terbelakang dapat sejajar gitu dengan kampung-kampung lainnya, di mana masyarakat yang kegiatan yang produktif, berbagai proktan-proktan yang ada gitu, sehingga keluarga yang tadi slide baik
Selanjutnya akan disampaikan sharing mengenai partisipasi masyarakat dan keluarga berencana itu sendiri yang merupakan landasan teori dari adanya penelitian kelompok kami yang akan disampaikan oleh Saudari Iim. Kepadanya disilakan. Baik, terima kasih kepada moderator yang telah memberikan waktunya. Di sini saya akan memaparkan mengenai partisipasi masyarakat. Nah, sebelum jauh membahas mengenai partisipasi masyarakat, di sini saya akan memaparkan mengenai pengertian partisipasi. Nah, menurut Aprilia Teresia dalam Pancawati pada tahun 2020, bahwasanya partisipasi ini merupakan keikutsertaan individu atau kelompok masyarakat dalam suatu kegiatan yang melibatkan atau menunjukkan keterlibatan emosi dan mental seseorang atau sekelompok orang yang didasari dengan adanya dorongan untuk kolaborasi berkontribusi demi tercapainya tujuan bersama dalam suatu kelompok dan saling membagi tanggung jawab di dalamnya. Nah, adapun bentuk partisipasi ini yang pertama yaitu adanya sumbangsih terhadap usaha pembangunan, lalu adanya penerimaan manfaat secara merata, dan yang ketiga yaitu pengambilan keputusan yang menyangkut pelaksanaan program pembangunan sosial dan juga ekonomi. Nah, adapun tingkatan partisipasi ini yang pertama yaitu ada citizen control, yang mana hal tersebut itu merupakan masyarakat yang mengendalikan kebijakan publik mulai dari perumusan implementasi hingga evaluasinya. Lalu yang kedua yaitu ada delegated power, yang mana hal tersebut itu merupakan suatu bentuk yang dilakukan oleh pemerintah yang memberikan kewenangan kepada masyarakat untuk mengurus sendiri beberapa keperluannya dalam suatu program pembangunan. Lalu yang ketiga yaitu ada plaksation, yang mana hal tersebut itu merupakan suatu pelibatan warga untuk menjadikan anggota komite dalam program, namun hak memutuskan tetap berada pada pemerintah. Lalu yang keempat yaitu ada konsultation, yang mana hal tersebut itu merupakan suatu komunikasi dua arah seperti survei sikap, pertemuan warga, dan mendengar beberapa pendapat dari masyarakat. Lalu yang kelima yaitu ada informasi, yang mana hal tersebut ini merupakan komunikasi satu arah dari pemerintah kepada masyarakat seperti pengumuman, pamflet, poster, laporan tahunan. Yang keenam yaitu ada terapi yang bertujuan untuk mendorong rakyat untuk berpartisipasi, melainkan untuk mendidik rakyat. Yang ketujuh yaitu ada manipulation, yang mana hal tersebut ini merupakan suatu masyarakat yang diarahkan agar tidak merasa dipaksa untuk melakukan sesuatu, namun sesungguhnya diarahkan untuk berperan serta. Selanjutnya yaitu ada faktor yang mempengaruhi partisipasi. Yang pertama yaitu karena adanya kebutuhan masyarakat, lalu adanya interest masyarakat, yang ketiga yaitu adat istiadat, dan yang keempat yaitu ada sifat komunal. Next slide. Lalu selanjutnya yaitu mengenai keluarga berencana. Nah, keluarga berencana ini yang sering disingkat menjadi KB ya, merupakan suatu upaya dalam mewujudkan keluarga yang berkualitas melalui pengaturan usia perkawinan yang ideal, lalu pengaturan jumlah, jarak, dan usia ideal dalam melahirkan anak, mengatur kehamilan, serta membina ketaatan untuk kesejahteraan anak. Adapun tujuan KB ini yaitu untuk menciptakan keluarga yang sesuai kekuatan sosial ekonomi keluarga yang sejahtera, lalu mengatur kelahiran dan mendewasakan usia perkawinan, serta meningkatkan ketahanan dan kesejahteraan keluarga. Adapun sasaran program KB ini, yang pertama yaitu ada sasaran langsung, sasaran tidak langsung, dan yang kedua yaitu ada sasaran langsung. Adapun sasaran tidak langsung ini memiliki tujuan dalam menurunkan tingkat
fertilitas melalui pendekatan kebijaksanaan kependudukan terpadu sebagai upaya mencapai keluarga yang sejahtera dan berkualitas. Adapun sasaran langsung ini merupakan suatu upaya mereka yang masuk pada kategori pasangan usia subur melalui cara penggunaan alat kontrasepsi secara terus-menerus dan berkelanjutan dengan tujuan untuk menurunkan tingkat kelahiran. Sekian yang dapat saya sampaikan, saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih kepada Saudari Iim yang telah sharing materi mengenai partisipasi masyarakat dan keluarga berencana. Selanjutnya akan disampaikan mengenai keluarga berencana, di mana terdapatnya pelayanan KB itu sendiri serta pemahaman mengenai metode kontrasepsi yang akan disampaikan oleh Saudari Laila sekaligus mengenai kondisi geografis pada aspek fisik mengenai sejarah singkat dan letak luas di mana lokasi penelitian itu dilakukan. Kepada Saudari Laila. Baik, terima kasih kepada moderator untuk materi berikutnya, yaitu mengenai pelayanan keluarga berencana, di mana pelayanan keluarga berencana ini untuk mendukung percepatan penurunan jumlah kematian ibu melalui pencegahan kehamilan yang terlalu tua, terlalu sering dan terlalu banyak, dan kehamilan yang tidak diinginkan. Kehamilan yang tidak diinginkan dapat terjadi pada pasangan usia subur dengan kebutuhan alokan yang tidak terpenuhi, kegagalan dan dropout KB, lalu kasus perkosaan dan remaja seks sebelum menikah, terjadinya kehamilan yang tidak diinginkan akan meningkatkan adanya tindakan aborsi yang tidak aman yang dapat beresiko membahayakan ibu dan janinnya. Tingginya jumlah kematian ibu salah satunya disebabkan oleh adanya tindakan aborsi. Pelayanan keluarga berencana merupakan salah satu strategi untuk mendukung percepatan penurunan angka kematian ibu. Tindakan tersebut dapat dilakukan dengan cara yang pertama yaitu mengatur waktu kehamilan, jarak kehamilan, dan jumlah kehamilan. Tindakan yang kedua dapat dilakukan dengan cara mencegah terjadinya seseorang perempuan hamil mengalami komplikasi yang membahayakan jiwa atau membahayakan janin selama kehamilan, persalinan, dan juga selama nifas. Yang ketiga yaitu bisa dengan cara mencegah terjadinya kematian pada seorang perempuan yang mengalami komplikasi selama proses kehamilan, persalinan, dan juga nifas. Untuk yang selanjutnya adalah metode kontrasepsi. Metode kontrasepsi yang bisa digunakan dalam program keluarga berencana itu ada beberapa. Yang pertama yaitu metode kontrasepsi hormonal, di mana metode ini merupakan metode kontrasepsi yang dianggap paling efektif penggunaannya dan reversibel untuk mencegah terjadinya konsepsi. Metode kontrasepsi ini pada dasarnya terbagi menjadi dua, yaitu kombinasi atau metode yang mengandung hormon progesteron dan estrogen sintetik, dan metode yang hanya menggunakan hormon progesteron. Yang kedua yaitu alat kontrasepsi dalam rahim atau AKDR, atau bisa juga dikenal dengan istilah IUD. Adalah alat atau metode kontrasepsi yang juga efektif digunakan, terutama pada wanita yang berada pada periode dan kondisi setelah bersalin. Metode yang ketiga adalah metode kontrasepsi mantap. Merupakan suatu metode di mana akan dilakukan untuk membatasi terjadinya kehamilan dalam waktu yang tidak dapat diperkirakan. Lalu metode yang keempat adalah metode kontrasepsi sederhana alamiah, yang terdiri dari beberapa metode, yakni metode coitus interruptus, metode kalender, dan metode Lander cervix. Yang kelima yaitu dengan metode penggunaan kondom atau kontrasepsi sederhana, yaitu metode yang dapat menghalangi masuknya sperma ke dalam vagina sehingga dapat mencegah terjadinya pertumbuhan embrio. Yang keenam yaitu metode kontrasepsi darurat. Nama lain dari metode ini adalah morning after pill atau pil kontrasepsi darurat,
yang fungsinya untuk mencegah kehamilan yang tidak diinginkan. Bisa next slide, Michelle. Materi selanjutnya yaitu terkait dengan sejarah singkat dari desa yang kelompok kami teliti. Sejarah singkat sebelum pemerintahan Kota Tasik terbentuk sejak tanggal 3 November 1976 telah terbentuk Kota Administratif Tasikmalaya yang meliputi 3 kecamatan, yaitu Kecamatan Cihideng, Kecamatan Tawang, dan Kecamatan Cipedas. Selanjutnya, berdasarkan Permendagri nomor 2 tahun 1980, tentang pembentukan Kelurahan Cikalang, Kecamatan Tawang, Kota Administratif Tasikmalaya, yang merupakan pemisahan dari Kelurahan Kahuripan, Kecamatan Tawang, Kota Administratif Tasikmalaya. Untuk letak penelitian kami berada di Kelurahan Cikalang, Kecamatan Tawang, Kota Tasikmalaya, yang mana jika diukur jaraknya dari Kota Tasikmalaya ke Kelurahan Cikalang itu kurang lebih sekitar 5 km, dan jarak antara kecamatan dan jarak antara ke kecamatan ke Kelurahan Cikalang itu kurang lebih 1 km. Sedangkan untuk luasnya sendiri, Kelurahan Cikalang ini yang berada di Kecamatan Tawang, Kota Tasikmalaya, memiliki luas 166.877 hektar dengan rincian luas yang terdiri dari luas tanah darat sejumlah 107,77 hektar, luas persawahan seluas 51.100 hektar, serta luas kolam seluas 8.700 hektar. Cukup sekian pemaparan yang dapat saya lakukan. Saya kembalikan lagi kepada moderator. Terima kasih. Baik, terima kasih kepada Saudari Laila. Selanjutnya ini mengenai aspek fisik dari Kelurahan Cikalang itu sendiri, mengenai topografi, perumahan dan pemukiman, sumber daya alam, dan keanekaragaman yang akan disampaikan oleh baik. Nah, teman-teman, di sini ada aspek tahui mengenai batas dari wilayah 14 rukun warga dan 50 di sebelah utara berbatasan dengan Kelurahan Setia Ratu, Kecamatan Ciberem, Kota Tasikmalaya. Di sebelah baratnya berbatasan dengan Kelurahan Empang Sari dan Kelurahan Kahuripan, Kecamatan Tawang, Kota Tasikmalaya, serta sebelah timurnya berbatasan dengan Kelurahan Setia Ratu, Kecamatan Ciberem, Kota Tasikmalaya. Baik, selanjutnya mengenai topografi wilayah, di mana topografi wilayah Kelurahan Cikalang ini berada pada dataran rendah, teman-teman, di mana dataran rendah ini berada tidak lebih dari ketinggian 200 meter di atas permukaan air laut, di mana suhu di terlalu tinggi gitu ataupun tidak terlalu rendah seperti di dataran tinggi, sehingga Kelurahan Cikalang ini memiliki suhu normal karena berada pada posisi dataran rendah. Itu untuk topografi wilayah Kelurahan Cikalang. Selanjutnya mengenai perumahan dan ini yakni rumah sederhana di sini itu sederhana di sini itu bermaksud bahwasannya sebagai suatu tempat tinggal ataupun hunian yang harganya itu terjangkau gitu oleh masyarakat yang memiliki perekonomian menengah ke bawah gitu. Nah, sedangkan untuk tipe pemukiman Kelurahan Cikalang Kota Tasikmalaya ini sendiri, kami melakukan
dari berdasarkan hasil analisis dan pengamatan kelompok kami, memasukkan bahwasannya tipe permanen. Nah, kenapa tipe permanen? Kami mengambil tipe dari Wesnana, di mana tipe permanen ini kami nyatakan sebagai suatu pemukiman atau hunian yang dibangun dan dihuninya itu untuk digunakan dalam jangka waktu yang tidak terbatas atau dalam waktu panjang gitu, permanen. Dengan bangunan fisiknya itu berupa rumah yang dibangun untuk senyaman mungkin untuk dihuni dalam jangka waktu yang sangat lama. Nah, sehingga dapat kami simpulkan bahwasannya tipe perumahannya memasuki tipe rumah sederhana, sedangkan untuk tipe pemukiman di Kelurahan Cikalang itu sendiri termasuk kepada tipe permanen. Nah, adapun sumber daya alam dan keanekaragaman hayati di Kelurahan Cikalang ini sendiri, hakikatnya teman-teman ketika kami melakukan penelitian di kawasan Kelurahan Cikalang itu, tentu pada kawasan tersebut terdapat adanya area lahan pertanian dan kolam ikan yang tersebar cukup luas gitu. Sehingga hal ini dapat kami nyatakan sebagai suatu potensi dari pertanian dan perdagangan. Mengapa demikian? Karena dari adanya area lahan pertanian dan kolam ikan tersebut dapat dijadikan sebagai sesuatu yang bisa dimanfaatkan gitu untuk menghasilkan suatu nilai kebermanfaatan. Nah, dari segi sumber daya alam inilah yang tadi kelompok kami sampaikan, adanya potensi pertanian dan perdagangan sebagai sumber daya yang dapat dimanfaatkan dan digunakan ini tentunya memiliki dari segi pertanian dan Kelurahan Cikalang ini tentu memiliki Prosyakat Kelurahan Cikalang, Kota Tasikmalaya, agar potensi yang ada tersebut dapat termanfaatkan dengan baik gitu, serta berkembang dengan baik secara berkelanjutan. Nah, berdasarkan hasil pengamatan yang telah kelompok kami lakukan, bahwasannya dari adanya potensi tersebut, tentunya masyarakat di sana itu sudah memanfaatkan potensi tersebut dengan cukup baik gitu, di mana kawasan atau area pertanian itu mereka sudah memanfaatkan yaitu dalam hal untuk menanam tanaman padi secara mayoritas, dan kolam ikan itu yang ada, kolam ikan yang tersebar luas itu telah dimanfaatkan oleh masyarakat dalam melakukan aktivitas budidaya ikan gitu, yang mana kedua hasil produktivitas tersebut baik dari hasil pertanian maupun dari perikanannya itu mereka didistribusikan kembali ke sektor perdagangan, di mana didistribusikannya itu mereka menjual hasil produktivitas tersebut ke berbagai pasar gitu, termasuk pasar yang ada di Kota Tasikmalaya terkhusus seperti halnya pasar Cikurubuk seperti itu. Nah, dari hal inilah dengan hasil penjualan yang mereka lakukan tentu dapat meningkatkan perekonomian masyarakat Kelurahan Cikalang gitu, sekaligus sebagai upaya untuk memenuhi kebutuhan hidup masyarakatnya. Nah, adapun untuk keanekaragaman hayati ini bahwasannya berdasarkan hasil pengamatan yang kelompok kami lakukan, terdapat keanekaragaman ekosistem buatan. Nah, keanekaragaman ekosistem buatan ini yang sering dikenal dengan man-made ecosystem itu berupa ekosistem daratan dan berupa ekosistem daratan, maaf, di sini ekosistem daratan itu berupa ekosistem pertanian dan ekosistem kolam. Karena tadi ya, adanya area lahan pertanian dan kolam ikan itu sendiri, di mana ekosistem pertanian ini berupa adanya pesawahan dan ruang terbuka hijau. Sedangkan untuk ekosistem kolam di sini berupa budidaya perikanan. Selanjutnya saya akan disilakan kepada saudara Apep yang akan menyampaikan mengenai kondisi sosial dari Kelurahan Cikalang di tempat sebagai tempat lokasi penelitian kelompok kami. Kepada Apep disilahkan.
Baik, terima kasih kepada moderator yang telah memberikan waktunya kepada saya untuk menjelaskan mengenai kondisi sosial dari masyarakat di Kelurahan Cikalang, Kecamatan Tawang. Nah, langsung saja, mungkin untuk sejarahnya tadi juga telah dipaparkan dalam kondisi fisik Kelurahan Cikalang. Nah, untuk latar belakang masyarakat Kelurahan Cikalang sendiri itu memiliki latar belakang masyarakat yang sebagian besar itu bermata pencaharian sebagai buruh dan juga wira swasta karena memang Kelurahan Cikarang ini memiliki karakteristik wilayah perkotaan. Nah, Kelurahan Cikarang yang terletak di Kecamatan Tawang ini juga memiliki potensi yang dapat diunggulkan dalam membantu meningkatkan perekonomian masyarakatnya, di antaranya yaitu dalam bidang konveksi yang dapat kita amati di mana terdapat beberapa sentra konveksi yang terdapat di Kelurahan Cikarang seperti yang terletak di sepanjang Jalan Siliwangi dan juga Jalan Kolonel Abdul Saleh. Selain itu juga kondisi pertanian yang baik yang terdapat di Kelurahan Cikarang ini menjadikan Kelurahan Cikarang ini masyarakatnya berpotensi untuk mengembangkan per, eh, pertanian dalam bidang perikanan. Nah, untuk yang selanjutnya yaitu ada komposisi penduduk berdasarkan usia dan juga jenis kelamin. Berdasarkan data yang diperoleh dari BPS maupun dari Kelurahan Cikarang ini, jumlah penduduk dari hasil pendataan tahun 2018, Kelurahan Cikarang ini memiliki jumlah penduduk sekitar 13.384 jumlah kepala keluarga dan sekitar 4 ribuan kartu keluarga yang terdiri dari laki-laki sebanyak 6.735 orang dan juga perempuan sebanyak 6.649 orang. Nah, dapat disimpulkan bahwa laki-laki mendominasi penduduk di Kelurahan Cikarang ini. Nah, untuk selanjutnya yaitu tingkat pendidikan masyarakat. Nah, berdasarkan data yang diperoleh dari UPS, bahwa tingkat pendidikan masyarakat di Kelurahan Cikarang tersebut didominasi oleh masyarakat dengan lulusan sekolah menengah atas. Nah, mungkin hal ini juga berbeda jika dibandingkan karakteristik di masyarakat desa yang umumnya masih rendah, ada yang lulusan masih rendah didominasi oleh lulusan sekolah dasar maupun menengah pertama. Karena memang kondisi masyarakatnya berada di lingkungan perkotaan. Dan untuk selanjutnya yaitu mata pencaharian masyarakat. Nah, berdasarkan hasil pengamatan dan juga data diperoleh bahwa masyarakat Kelurahan Cikelang ini bermata pencaharian sebagai buruh dan juga wira swasta yang bekerja dalam sektor perdagangan. Sekian yang dapat saya sampaikan, saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih kepada Saudara Apep. Selanjutnya kepada Saudari Nita yang akan menyampaikan mengenai hasil analisis sistem adaptasi masyarakat dan etika lingkungan masyarakat. Kepada Nita, disilahkan. Baik, terima kasih sebelumnya pada Wisi yang telah mempersilahkan waktunya kepada saya. Di sini mohon maaf izin off-cam karena memang jaringannya kurang stabil. Saya akan menjelaskan terkait analisis sistem adaptasi masyarakat dan etika lingkungan masyarakat. Sebelumnya kita harus mengetahui terlebih dahulu bahwa setiap individu dan masyarakat atau kelompok itu harus menyesuaikan dirinya dengan norma sosial yang berada di lingkungan masyarakat itu sendiri. Ada 3 poin penting yang memang menjadi salah satu analisis kami. Yang pertama adalah permasalahan lingkungan di Kelurahan Cikalang. Terkait permasalahan tersebut berkaitan dengan penekanan jumlah kelahiran di Kelurahan Cikalang memang sudah menjadi salah satu permasalahan. Di sini masyarakat atau pemerintah setempat melakukan suatu strategi dengan adanya keluarga berencana atau kampung KB. Selain itu juga pemerintah setempat juga mengadakan gotong royong secara berkala. Namun permasalahan yang terjadi adalah akibat COVID-19 pada beberapa tahun ke belakang mengalami penurunan partisipan dari kedua program tersebut sehingga permasalahan di Kelurahan Cikalang tersebut kurangnya partisipan baik dari gotong royong maupun dari KB itu sendiri. Yang kedua adalah sistem adaptasi masyarakat Kelurahan Cikalang, di mana masyarakat Kelurahan Cikalang memiliki
masalah terutama dalam pepekaan program KB serta partisipasi di poin pertama. Strategi yang dilakukan oleh pemerintah daerah setempat atau Kelurahan Cikalang, yang pertama adanya kader KB yang mampu memberikan edukasi dan juga pengertian serta informasi kepada pasutri baru dalam program keluarga berencana. Yang kedua adalah adanya pendekatan kepada tokoh masyarakat dari pihak pemerintah daerah setempat sendiri, karena tokoh masyarakat itu sendiri merupakan salah satu pengikat dari masyarakat yang ada di sana, sehingga nantinya mampu diajak untuk melakukan gotong royong. Dan yang ketiga yaitu adanya partisipasi dari masyarakat itu sendiri, baik dari program KB, gotong royong maupun yang lainnya. Hal ini juga sedang diupayakan oleh pemerintah daerah Cikalang. Dan yang ketiga adalah etika lingkungan masyarakat Kelurahan Cikalang, di mana respon dan partisipasi masyarakat untuk mengikuti program pemerintah keluarga berencana dalam menekan jumlah kelahiran di daerah Cikalang itu sendiri, tepatnya di RW 6, yang menjadi salah satu subjek penelitian kami, bahwa memang dibarengi dengan adanya etika atau norma yang berlaku. Contoh kecil yaitu ketika kader KB melakukan edukasi dan juga informasi kepada masyarakat, khususnya di RW 6, tentunya dibarengi dengan norma dan juga aturan yang berlaku di masyarakat itu sendiri. Hal ini memang didasarkan karena untuk mengikat dan juga menarik partisipasi masyarakat, sehingga nantinya akan berkesinambungan dalam menjalankan program Kampung KB atau keluarga berencana tersebut. Ini menjadi salah satu strategi yang dilakukan oleh pemerintah sendiri dalam menekan jumlah kelahiran. Itu saja yang bisa saya sampaikan. Saya kembalikan lagi kepada moderator. Baik, terima kasih kepada yang telah sharing mengenai Cikdes Kampung KB Cikdes ya. Dari hasil penelitian yang telah kami lakukan, bahwasannya keberhasilan program Kampung KB itu sendiri tidak hanya mengandalkan dari peran pemerintah semata, tetapi peran seluruh komponen masyarakat serta terutama terkhusus partisipasi masyarakat sangat mempengaruhi dalam upaya meningkatkan kualitas hidup di tingkat kampung dan berbagai program pembangunan lainnya yang telah disesuaikan dengan wilayahnya masing-masing. Nah, adanya partisipasi masyarakat dalam program Kampung KB ini sendiri tentu akan sangat mempengaruhi kebutuhan masyarakat untuk memenuhi kebutuhan masyarakat gitu melalui pelaksanaan dari berbagai integrasi program lintas sektor untuk mensejahterakan masyarakat dan membangun masyarakat yang berbasis keluarga. Mungkin dicukupkan sekian presentasi dari kelompok kami, dan ini merupakan ada beberapa dokumentasi kegiatan dari hasil proses penelitian kelompok yang telah kami lakukan gitu. Next slide. Ya, terima kasih. Mungkin dicukupkan sekian presentasi dari kelompok 6 Studi Masyarakat Indonesia. Terima kasih. Kami tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.